Shalom, selamat pagi para pemirsa Renungan Harian HKBP Petukangan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, lebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa, renungan kita hari ini, Senin 10 Agustus 2026, tertulis di Galatia pasal 5 ayat 1 yang dibacakan oleh Pengumuman Amma HKBP Petukangan dipersilahkan. Galatia bidu 5 ayat 1. Asa sau malua hita umbahenna di palua Kristusi hita. Hok mahamu jongjong atong jalaunang beolohamu patuduhon ni auga parhato banuni. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Topik kita adalah merdeka, berdiri teguh dalam kemerdekaan Kristus. Kemerdekaan yang diberikan Kristus bukan berarti kita bebas hidup sesuka hati, melainkan bebas dari kuasa dosa, rasa bersalah, dan usaha untuk memperoleh keselamatan dengan kekuatan sendiri. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah membebaskan kita agar kita hidup sebagai anak-anak Allah. Namun Paulus mengingatkan, kemerdekaan itu harus dipelihara. Jangan kembali kepada kuk perhambaan, yaitu hidup yang diperbudak oleh dosa, ketakutan, kebiasaan lama, atau merasa harus membuktikan diri agar diterima Allah. Kita diterima karena kasih karunia Kristus. Ada beberapa kuk perhambaan yang dapat kita pahami. Pertama, perhambaan pada hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Jemaat Galatia dipengaruhi ajaran bahwa mereka harus menaati seluruh hukum Taurat, termasuk sunat, agar diselamatkan. Paulus menegaskan bahwa keselamatan hanya oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Jadi bukan karena usaha manusia. Yang kedua, perhambaan kepada dosa. Sebelum mengenal Kristus, manusia diperbudak oleh hawa nafsu, kebiasaan berdosa, dan keinginan daging. Kristus membebaskan kita agar kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Yang ketiga, perhambaan pada rasa takut dan rasa bersalah. Ada orang yang terus hidup dalam ketakutan bahwa Allah tidak menerima mereka atau merasa harus terus-menerus membuktikan diri. Jadi Injil mengajarkan bahwa kita telah diterima karena karya Kristus. Yang keempat, perhambaan pada dunia. Uang, jabatan, popularitas, kesuksesan, bahkan teknologi dapat menjadi kuk jika semuanya menguasai hati kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil menggunakan kemerdekaan itu untuk mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus akan hidup dalam ketaatan, kasih, dan sukacita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Kita tidak lagi hidup berdasarkan keinginan daging, tetapi ketundukan kepada pimpinan Roh Kudus. Orang yang benar-benar merdeka bukanlah orang yang bebas melakukan apa saja, tetapi orang yang tidak lagi dikuasai oleh siapapun selain Kristus. Amin. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan mengingatkan kehidupan kami yang sudah Engkau tebus. Kami sudah Engkau merdekakan dari kuk perhambaan dosa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh terselamatkan. Dan kami hanya boleh selamat oleh karena iman kami kepada Kristus. Berkati seluruh umat-Mu yang beraktivitas dalam satu hari ini dimanapun mereka berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.